agar menuju rumah yang di pinggir sungai, rumah Bocah Angon. Kalau kita mau sampai ke rumah Bocah Angon yang ditutupi pohon handalan dan hanjuan, setelah kita bisa masuk nih ke rumah Bocah Angon, Nur Muhammad tuh di sana. Kalau orang sudah menemukan nur tersebut, kita akan tahu, akan mengenal yang disebut kalau dalam syahadat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang nih saya ingin membahas tentang banyaknya para penjual agama, gitu ya. Saya akan bahas nih tentang penjual agama, gitu ya. Saya hanya sekedar ingin membuka, ya, mengedukasi bahwa setiap yang dibawakan oleh banyak konten juga yang menerangkan tentang apa ya, ibaratnya pembahasan kita ambil contoh saja, misalkan datangnya wahyu, datangnya ayat ke salah satu nabi, atau datangnya petunjuk, gitu kan. Nah, seringkali kita selaku umat yang beragama, seringkali kita tuh dipaksakan beriman pada sesuatu yang mungkin di luar pengetahuan umat ini, gitu ya. Yang saya tadi bilang, contohnya misalkan nih ada salah satu nabi yang diberikan ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya contohnya seperti ini, terus ayatnya yang seperti itu, gitu kan, tanpa berpikir umat itu gimana cara Allah tuh memberikan ayat kepada nabi, gitu. Nah, di sini konteks pembicaraan saya ini yaitu tentang keimanan manusia. Jangan sampai kita tuh dipaksa beriman tuh yang seperti yang tadi saya bilang. Kita percaya saja seperti apa yang saya sampaikan tadi. Allah memberikan ayat ke salah satu nabi atau ke nabi, gitu kan. Nah, ini turunnya ayat, pas kejadian ini turunlah ayat yang seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, cara Allah memberikan ayat kepada nabi itu yang seperti apa, gitu. Kalau orang sembarang percaya seperti itu, kita bisa dikendalikan. Orang yang mudah percaya itu akan mudah dikendalikan, gitu, dengan agama tersebut. Saya pribadi muslim, tapi saya tidak mau, ibaratnya meskipun dalam cerita dalam Quran itu seperti itu, turunnya ayat itu seperti ini, kepada nabi itu seperti itu, gitu. Kalau saya sih nggak sembarang mengimani, gitu, meskipun harus dipaksakan mengimani, gitu. Saya tuh nggak mau. Karena apa? Saya tidak mau dikendalikan oleh agama. Karena sekarang banyak orang yang dikendalikan oleh agama, lupa jati dirinya manusia. Makanya di dalam konten-konten saya sering menjelaskan tentang syahadat. Syahadat itu kunci untuk kita mencari iman, kunci agar kita mengetahui
cara beriman itu harus seperti apa, agar kita tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki tujuan dengan menggunakan agama gitu. Saya minta maaf jika ada yang tersinggung gitu ya. Misalkan seorang Habib keturunan Nabi, boleh keturunan Nabi itu kan kita hormati karena beliaulah keturunan Nabi. Tapi apa keturunan Nabi bisa menjelaskan cara kita beriman itu seperti apa? Apa bisa menjelaskan syahadat itu seperti apa? Sementara syahadat itu ada nabinya, ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam syahadat tersebut. Apa keturunannya bisa menjelaskan arti makna syahadat tersebut? Terus cara kita mengimani dengan menggunakan syahadat itu harus seperti apa? Kalau ada Habib yang bisa menjelaskan itu, saya percaya, saya akan menghormati Habib tersebut. Kalau tidak ada yang bisa menjelaskan, hanya sekedar gelar, untuk apa kita menghormatinya? Mereka juga sama manusia. Hormati ya hormati saja seperti biasa manusia. Jangan melebihi dari, ibaratnya jangan sampai melebihi mereka, melebihi apa, kita menghormati mereka, jangan sampai melebihi hormat kita pada orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Orang tua kita yang harus kita hormati, yang sudah membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita. Mereka tuh tidak merawat kita, tidak membesarkan kita, gitu. Hanya sekedar punya gelar saja, keturunan, gitu kan. Nah, kenapa orang Nusantara lebih menghormati mereka? Tapi keturunan ibaratnya orang yang membesarkan Nusantara ini tidak ada yang ibaratnya menghormati, bahkan dianggap hina, dianggap musyrik, dianggap salah ajarannya. Padahal leluhur kita tuh jauh lebih dalam tentang ketuhanan daripada mereka. Ini yang saya ketahui, atau yang sudut pandang saya pelajari melalui leluhur yang saya pelajari, apa yang diberikan leluhur pada kita. Saya pelajari, saya dalami, sampai saya alhamdulillah bisa mengartikan isi ayat dalam Quran. Intisarinya melalui apa yang leluhur ajarkan pada saya. Saya ini muslim, tapi saya tidak mau dipaksa mengimani sesuatu meskipun itu berdasarkan agama. Kenapa sudut pandang saya tentang agama itu hanya kendaraan, tidak lebih dari itu, gitu kan, yang menggiring, membawa, gitu kan. Kendaraan itu bisa membuat kita celaka, bisa membuat kita selamat sampai tujuan. Itu kendaraan. Makanya ketika kita beragama, jangan sampai kita celaka menggunakan agama tersebut. Kita harus benar-benar mempelajari. Muslim itu satu kuncinya, yaitu syahadat. Saya sering kali membuat konten tentang syahadat ini agar kita tuh tahu arti dan makna syahadat ini. Kita harus seperti apa ketika kita ingin tahu iman kita sendiri, gunakan syahadat ini, gitu. Syahadat ini yang saya sering jelaskan yaitu tentang Muhammad Rasulullah akan menemukan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu yaitu aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah.
Bersaksi itu berarti kita menyaksikan, kita mengetahui, gitu kan. Nah, cara kita mengetahui itu harus seperti apa, dan seperti itu. Apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, misalkan karena pakemnya beliau, pakemnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu pakemnya dalam syahadat ini. Apa yang diajarkannya, gitu kan, harus kita jalankan kan dalam kehidupan. Yang disebut Quran itu kita baca, kita jalankan dalam kehidupan, itu kan salah satu syahadat. Atau kita mencari iman, misalkan diri kita menggunakan syahadat harus seperti apa, gitu kan. Dan iman ini apa? Iman ini yang menentukan, iman ini yang akan mengunci atau memisahkan, menetralisir antara salah dan benar. Iman ini, kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi, cara mencari iman itu seperti apa? Ada bocah anon. Itu cara mencari iman kalau dalam agama. Mengumpulkan daun kering, sejarah, pengetahuan leluhur, atau orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan leluhur, kan itu lebih orangnya, memiliki kelebihan, bisa langsung berkomunikasi, bisa langsung mempelajari apa yang diajarkan oleh leluhur pada kita. Itu kan daun kering, itu kan untuk kita belajar, mengumpulkan data agar kita bisa mempelajari. Kita terapkan nih daun kering ini, pembelajaran ini, data ini kita terapkan dalam kehidupan kita yang disebut di pinggir sungai, agar menuju rumah yang di pinggir sungai, rumah bocah angon. Pinggir sungai, air mengalir, hidup kan harus seperti itu, mengalir seperti air dalam 4 unsur alam. Agar kita tahu nih rumah bocah angon itu seperti apa, itu kan. Setelah kita berjalan di kehidupan yang seperti air ini, menjalani kehidupan apa adanya, mengalir saja, gitu kan. Kalau kita mau sampai ke rumah bocah angon yang ditutupi pohon handelem dan hanjuang, ibaratnya pohon handelem dan hanjuang itu apa? Yaitu orang atau leluhur yang mengetahui, bisa orang, bisa leluhur yang mengetahui di mana letak rumah tersebut. Mereka akan mengasih tahu, mereka akan memberikan pembelajaran pada kita agar kita bisa masuk ke rumah bocah angon dan membuka batu satantung agar kita bisa masuk ke rumah bocah angon itu. Karena ada batu nih. Batu ini apa? Ini batu yang menghalangi pintu masuk ke rumah bocah angon. Cara kita membukanya, gitu kan? Nah, kita akan mendapatkan masukan dari orang yang tahu, orang yang mengerti, atau leluhur kita yang mengerti. Dan kita bisa menguasai hawa nafsu, ego kita sendiri, atau melawan diri kita sendiri yang disebut batu satantung. Kita bisa masuk. Setelah kita bisa masuk nih ke rumah bocah angon, nah itu yang disebut nurani, Nur Muhammad tuh di sana. Itulah iman kita. Kalau kita sudah bisa masuk ke rumah bocah angon, kita akan tahu iman kita sendiri. Makanya kalau orang yang sudah merasakan imannya sendiri seperti apa, tidak
akan mudah dibodohi, meskipun berdasarkan agama atau yang ada dalam Quran itu sendiri. Karena sudah tahu, sudah merasakan yang disebut nur itu, yang disebut Nur Muhammad itu. Karena sebelum adanya manusia, sebelum adanya dunia atau alam ini, Nur Muhammad itu sudah ada. Kalau orang sudah menemukan nur tersebut, kita akan tahu, akan mengenal yang disebut kalau dalam syahadat la ilaha illallah. Kita akan mengenal Allah, akan mengenal Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan itu banyak. Di kehidupan nyata ini Tuhan itu banyak. Banyak orang juga yang menuhankan uang, banyak orang yang menuhankan jabatan, banyak orang yang menuhankan kekayaan. Banyak orang yang menuhankan kecantikan, ketampanan. Banyak Tuhan di sini tuh banyak. Jadi kita tuh harus cari Tuhan yang Esa ini, bukan mencari Tuhan yang lainnya. Dan seperti itu. Jadi pesan saya dalam konten ini, jangan mudah percaya. Banyak orang yang menggunakan dalil-dalil tentang agama. Pelajari diri sendiri, cari yang disebut rumah bocangan itu. Kita akan tahu dan akan merasakan nih Nur Muhammad itu seperti apa. Rasakan kedamaiannya, rasakan kita tuh seolah-olah tidak hidup di alam manusia ini. Rasakan kenyamanannya, ketenangannya, meskipun banyak masalah yang menghampiri. Rasakan itu setelah kita bisa masuk ke rumah bocah tersebut. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.